Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Di mana sebelum kamu belajar SPLDV, yang pertama harus kamu pelajari adalah persamaan linear. Nah, di persamaan linear itu ada berbagai macam bentuk. Ada persamaan linear satu variabel, ada dua variabel, ada tiga variabel, dan seterusnya. Nah, fokus kita belajar tentang persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan PLDV memiliki bentuk umum yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Di mana saat kita memiliki X dan Y, dia adalah variabel. Dan saat kita punya A, kita punya B, dia namanya adalah koefisien dari variabel. Dan yang terakhir, C-nya di sini adalah nilai konstan. Jadi, saat kita disuruh menentukan mana variabel, mana koefisien dan nilai konstan, kita harus tahu. Contoh, perhatikan berikut ini. Saya punya 2x min 3y sama dengan 4. Koefisien mana? Koefisien dari variabel x itu adalah ini, 2. Dan saat kita punya koefisien dari variabel x sudah. Koefisien dari variabel y adalah ini. Dan tandanya ikut, kita punya minus 3. Kemudian saat kita disuruh menyebutkan nilai konstan, maka kita punya nilai konstannya sama dengan 4. Itu cara kita menentukan unsur-unsur yang ada dalam persamaan linear dua variabel. Masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel ini terdiri dari dua persamaan linear dua variabel atau lebih. Nah, saat dia tidak memiliki dua unsur atau lebih persamaan linear dua variabel, maka dia bukan sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Saya memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah x min y sama dengan 3, 2x plus y sama dengan 4. Kemudian bentuk yang kedua saya punya x min 3 sama dengan y, x kuadrat sama dengan 4. Dari dua bentuk ini, mana yang sistem persamaan linear dua variabel, mana yang bukan? Ya, tepat sekali. Bentuk pertama adalah sistem persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena dia terdiri dari dua persamaan linear dua variabel. Yang pertama adalah x min y sama dengan 3. Dia variabelnya ada 2, variabel x dan y. Kemudian bentuk yang kedua kita juga punya variabelnya sama yaitu x dan y. Sama-sama variabel x dan y, maka dia disebut sistem persamaan linear dua variabel. Dan ya, tepat sekali, yang kedua itu bukan. Kenapa dia disebut bukan sistem persamaan linear dua variabel? Yang pertama memang dia adalah persamaan linear dua variabel, yaitu variabel x dan y. Akan tetapi yang kedua adalah dia fungsinya fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Sehingga karena dia terdiri hanya satu persamaan linear dua variabel dan persamaan kuadrat, maka dia disimpulkan bukan sistem persamaan linear dua variabel. Itu dari sistem persamaan linear dua variabel kita bisa mencari yang namanya himpunan penyelesaian. Untuk mencari himpunan penyelesaian, kita memiliki 3 cara. Yang pertama adalah grafik, yang kedua adalah substitusi, yang ketiga adalah eliminasi, atau kita bisa menggunakan penggabungan antara substitusi dan eliminasi. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Untuk lebih paham cara-cara menentukan himpunan penyelesaian, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan contoh soal tersebut. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini secara grafik, yaitu punya
2x min y sama dengan 6, dan 3x plus y sama dengan 4. Untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan tersebut dengan langkah yang pertama adalah metode grafik, yang kedua adalah metode substitusi, dan yang ketiga adalah metode eliminasi, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Yuk, kita menggunakan metode grafik terlebih dahulu sesuai dengan soal tersebut. Kita memiliki dua bentuk. Untuk menyelesaikan menggunakan cara grafik, langkah pertama kita adalah kita membuat gambar dari masing-masing persamaan linear dua variabel tersebut. Untuk menggambar, maka kita perlu menggunakan bantuan tabel. Tabel yang pertama, kita punya di sini X, di sini Y. Oke, saat kita punya X-nya itu boleh bebas kamu memilih yang mana aja. Boleh dari minus 10, minus 8, 0, 1, 2, 3, atau bebas terserah kalian. Saya ingin menggunakan dari minus 1. Oke, saat kita punya minus 1, oret-oretannya begini ya. Kita punya di sini 2 kalikan min 1, min Y sama dengan 6. Sehingga kita punya minus 2, min Y sama dengan 6, min Y sama dengan 6 plus 2. Kenapa plus 2? Karena minus 2 pindah ruas. Sehingga kita punya Y-nya sama dengan minus 8. Berarti kita bisa mengisikan di sini adalah minus 8. Kemudian saya punya 0, maka oret-oretannya kita juga punya. Oret-oretannya kita punya di sini 2 kali 0 minus Y sama dengan 6. Min Y sama dengan 6, Y sama dengan minus 6. Kita punya saat X-nya 0, Y-nya minus 6, dan seterusnya sampai saat punya 1, punya 2, kalau 1 kita punya minus 4, kalau 2 kita punya minus 2, dan seterusnya. Saya hanya mau sampai 2 sama minus 2 aja. Yang kedua, saat kita punya 3x plus y sama dengan 4, kita pun sama di sini punya tabel x dan y. Saya mulai dari negatif 1. Saat x-nya negatif 1, oret-oretannya sama seperti tadi. Saat kita punya 3, x-nya diganti min 1 ditambah y sama dengan 4, sehingga punya y sama dengan 4 plus 3. Y-nya sama dengan 7. Berarti di sini Y-nya adalah 7. Kemudian saat kita punya dia 0, Y-nya 4, saat kita punya X-nya 1, Y-nya 1, saat kita punya X-nya 2, Y-nya adalah minus 2, dan seterusnya. Saya mau hanya sampai X-nya sama dengan 2. Oke, maka di sini oret-oretannya saya hapus. Nah, sebelum kita gambar, kita sebenarnya langsung tahu. Taunya dari mana untuk menentukan himpunan penyelesaian? Yaitu dari titik persekutuan antara dua persamaan ini. Titik persekutuannya, yang namanya persekutuan berarti yang nilainya sama. Mana yang nilainya sama? Saat X-nya sama dengan 2, yaitu Y-nya sama-sama minus 2. Jadi sebelum kita gambar, kita bisa langsung menentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah 2, minus 2. Nanti pun saat kita gambar, maka dia akan berpotongan di satu titik, yaitu titik tersebut. Kita gambar ke bidang kartesius. Yuk kita gambar. Pada gambar itu sudah terlihat jelas bahwa titik potongnya berada di 2, minus 2. Untuk mempermudah kalian bisa menggunakan kertas berpetak seperti gambar yang ada dalam video ini. Gitu. Itu untuk himpunan penyelesaian saat kita menggunakan metode grafik. Ya. Nah, Bu, gimana kalau kita coba menggunakan metode substitusi? Yuk kita coba menggunakan metode substitusi. Kita punya di situ 2x min y sama dengan 6, dan kita punya 3x plus y sama dengan 4. Ada persamaan 1,
ada persamaan 2. Kita menggunakan substitusi. Dari persamaan 2, kita punya Y sama dengan 4 min 3X. Y sama dengan 4 min 3X kita substitusikan ke persamaan 1 sehingga kita memperoleh Y-nya kita ganti 4 min 3X sehingga kita punya 2X min Y-nya kita ganti yaitu 4 min 3X sama dengan 6. Sehingga kita punya 2X min 4 plus 3X sama dengan 6. 5X sama dengan 6 plus 4. X sama dengan 10 per 5. Sehingga kita punya X-nya sama dengan 2. Kita punya X-nya 2. Nah, dari X2 kita substitusi boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Karena tadi kita sudah mensubstitusi ke persamaan 1, maka kita gantian substitusinya ke persamaan 2. Sehingga kita punya X sama dengan 2, persamaan 2-nya adalah 3X plus Y sama dengan 4. Sehingga kita punya 3 kali X-nya ganti dengan 2 ditambah Y sama dengan 4. 6 ditambah Y sama dengan 4, Y-nya sama dengan 4 minus 6. Y sama dengan minus 2. Dan himpunan penyelesaian saat kita menggunakan metode substitusi adalah 2, minus 2. Sama dong ya, kayak tadi kita menggunakan metode grafik. Nah, yuk kita coba yang ketiga. Yang ketiga adalah metode eliminasi. Untuk metode eliminasi, kita harus menyesuaikan koefisien yang sama terlebih dahulu dari sebuah variabel. Ini koefisiennya sudah sama untuk variabel Y. Di sini 1, di sini juga 1. Karena tandanya berbeda, maka kita tambah untuk menghilangkan variabel Y. Tambah sehingga kita punya di sini 5X, min Y ditambah Y kita punya 0. Jelas Y tereliminasi karena kita mau eliminasi Y. 6 ditambah 4, 10, X-nya sama dengan 2. Nah, yang pertama tadi kita udah eliminasi Y. Nah, yang kedua kita buat dia eliminasi X. Untuk eliminasi X maka kita menyamakan dari koefisien variabel X. Sehingga kita punya 2X min Y sama dengan 6, 3X plus Y sama dengan 4. Karena kita mau eliminasi X, maka kita samakan koefisien variabel X-nya. Oke, dia 2, dia 3, berarti kita kalinya gantian. Dia kali 3, dia kali 2. Sehingga kita memiliki hasil kalikan 3, 6X, kalikan 3 min 3Y. Dikalikan 3, 18. Pun sama ini kali 2, 6X kali 2 plus 2Y kali 2 kita punya 8. Karena tandanya sama maka kita kurang. Kalau tandanya beda tadi kita tambah. Kalau tandanya sama kita kurang. Itu uniknya. Jadi harus perhatikan baik-baik. Nah, kita kurang sehingga kita memiliki hasil yaitu habis minus 3Y minus 2Y minus 5Y sama dengan 18 minus 8, 10. Y-nya sama dengan 10 per minus 5. Sehingga kita punya Y-nya adalah minus 2. Dan ya, kita punya X-nya 2, kita punya Y-nya negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2, minus 2. Oke, bisa dilihat menggunakan cara grafik, cara substitusi maupun eliminasi hasilnya sama, yaitu himpunannya 2, minus 2. Sekian pada video kali ini, semoga bermanfaat dan ada satu latihan buat kalian. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami video tadi, saya punya latihan soal dan kerjakan soal tersebut. Oke, ya, selamat mengerjakan. Gunakan ketiga cara untuk menyelesaikan soal tersebut.